الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk selebrasi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa menundukkan rasa kepemilikan kita terhadap apa yang kita miliki hari ini. Maka dengan begitu mudahlah lisan ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu pula lembutlah hati ini untuk melakukan langkah-langkah kebaikan menuju yang lebih baik dalam setiap segmentasi kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita semua di sini adalah hamba-hamba abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya kita dipilih untuk hadir di sebuah tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan untuk mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini adalah karakter pendidik dalam Al-Quran. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kita belajar mendidik? Toh pada faktanya kita tidak semua akan menjadi guru. Atau mengapa kita harus mengetahui tentang pendidikan dalam Al-Quran padahal kita tidak akan mengajar? Sebenarnya setiap anak cucu Adam dilahirkan secara fitrah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada setiap manusia. Sebelum kita lahir di permukaan bumi ini sudah ditanyakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Lalu kemudian kita menjawab, bala, betul ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Maka hakikatnya semua insan adalah pendidik. Semua manusia adalah pendidik. Pendidik bagi dirinya, pendidik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita perlu mendidik diri kita setiap saat, di setiap kesempatan yang kita miliki. Oleh karenanya, berbicara tentang pendidikan, Allah Subhanahu wa taala tidak begitu menggampangkan. Saking pentingnya pendidikan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat terbaik untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Al-Qur'an kaitan dengan pendidikan? Kalau kita baca di surah Ar-Rahman
maka kita akan temukan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ternyata pendidikan Islam itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana memindahkan suatu ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu insan ke insan yang lain. Tetapi paling tidak ada 3 karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kemudian yang kedua adalah di surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Kalau kita melihat susunan ayat ini, ternyata 3 karakter daripada pendidikan dalam Al-Qur'an, satu dan paling utama adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa itu yang pertama? Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala memulai kata Ar-Rahman pada surah Ar-Rahman seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita bahwa Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Pondasi utama dalam pendidikan bukan tentang apa yang diajarkan, bukan tentang metode apa yang digunakan, tetapi siapa yang mengajar. Kalau yang mengajar atau yang menyampaikan ilmu itu merasa memiliki ilmu, merasa mampu menyampaikan ilmu, maka disitulah titik kesalahan pertama kita, karena kita tidak menyandarkan ilmu yang kita miliki ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, kalau kita tidak menyandarkan ilmu kepada zat yang satu-satunya maha kekal, maka ilmu itu pula akan fana, akan hilang begitu saja. Tapi sebaliknya, kalau kita kembalikan ilmu kita, apapun, kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang dosen, kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai diri pribadi, apapun, sandarkan kepada Ar-Rahman yang maha pengasih. Jadi pokok dasarnya bahwa kembalikan apa yang aku miliki itu semua adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian yang kedua, 'allamal Qur'an. 'Allama, belajar. Artinya setelah kita sandarkan ilmu yang kita miliki yang akan kita ajarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 'allama. Ada proses yang harus kita tempuh. Baru kemudian yang ketiga, Al-Qur'an. Apa yang diajarkan? Hari ini bukankah kita sudah mulai terbalik? Betapa banyak orang yang sibuk mencari materi apa yang akan diajarkan dan metode apa yang akan dia gunakan dalam belajar. Bahkan kita tak kalah pun juga dibuat sibuk memikirkan hal itu, sampai-sampai lupa siapa yang mampu mengajarkan ilmu itu. Maka ada sebuah kata pepatah mengatakan seperti ini, Al-manhaju muhimmatun. Metode belajar itu penting, walakinna at-tariqatu ahammu minal manhaj. Tapi cara penyampaian daripada materi itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Walakinna ruhul mudarris ahammu minal manhaj wat tariqah. Tetapi guru itu jauh lebih penting daripada metode dan materi yang diajarkan. Yang kedua, kita dapat mengambil pelajaran bahwa allamahu syadidul quwa. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan penuh dengan ketegasan, penuh dengan kedisiplinan, sehingga kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu yang utuh yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sifatnya setelah Ar-Rahman, kemudian syadidul quwa, tegas. Yang ketiga adalah dzu mirratin. Karakter pendidikan atau karakter pendidik dalam Al-Qur'an harus punya dzu mirratin. Apa makna dzu mirratin? Kata para ulama, dzu mirratin ada 2 maknanya. Dzu khalqin hasanin dan dzu khuluqin hasanin. Seorang pendidik itu harus punya 2 hal. Yang pertama, dia harus dzu khalqin hasanin. Dia harus menjadi makhluk yang indah dipandang, sehingga menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar,
bagi orang tua, bagi seorang siapapun yang ingin menyampaikan ilmu, harus menampakkan akhlak-akhlak yang baik, harus berpakaian yang baik, harus berpenampilan yang sopan, yang indah, yang paling cakep. Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak pernah menemui muridnya kecuali dalam keadaan rapi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang kedua adalah dzu khuluqin hasanin. Akhlaknya harus seindah dengan tampilannya. Itulah tujuan pendidikan daripada Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ilmumu boleh banyak, jabatanmu boleh tinggi, gelarmu boleh banyak, tetapi kalau akhlak hilang darimu, maka banyak kekurangan darimu yang akan hilang. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa ketika karakter ini ada dari seorang pendidik, maka akan lahirlah orang-orang hebat dalam dunia ini. Akan lahirlah orang-orang yang membangkitkan semangat berakhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hari ini banyak orang yang bergelar, hari ini banyak orang yang berilmu, tetapi hari ini kita sulit menemukan antara orang yang selaras antara ilmu dan juga perilakunya. Oleh karenanya ada 4 kemunduran, ada 4 karakter kemunduran bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang ulama, bagi orang-orang yang alim. Kalau 4 karakter ini sudah ada, maka tunggulah ilmu hanya akan menjadi sebuah status dunia saja, tapi tidak memberikan dampak besar dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama adalah hilangnya al-khusyuk. Kata Rasulullah SAW, kau akan mendapati banyak orang yang ruku, kau akan mendapati banyak orang yang sujud, kau akan mendapati banyak orang yang sholat, tetapi yang hilang di antara mereka adalah al-khusyuk, rasa ingin selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang-orang berilmu tidak hilang rasa khusyuknya, maka dunia ini akan baik-baik saja. Tetapi pada faktanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, dari tangan-tangan manusia yang katanya cerdas, yang katanya pintar. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau khusyuk sudah hilang, maka orang tidak akan peduli lagi dengan cara apa dia mendapatkan gelar, dengan cara apa dia mendapatkan ilmu itu. Tidak peduli siapa yang mengajar, yang penting dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah ilmu itu bisa kemudian dimanipulasi, mulailah ilmu itu kemudian bisa dimaterialisasikan. Subhanallah, kalau ini sudah terjadi, maka langkah pertama dari kehancuran ilmu itu sendiri, kehancuran karakter, kehancuran orang-orang berilmu akan mulai tumbuh di tengah-tengah kita. Yang kedua, al-wara. Ketika sudah hilang al-wara dalam jiwa kita semuanya, dalam jiwa orang-orang yang berilmu, hilang kehati-hatiannya, kebenaran mulai disembunyikan, dan tidak peduli lagi dari harta mana dia untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, maka kita sudah masuk ke tangga kehancuran yang kedua, yaitu al-wara. Yang ketiga, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah khusyuk hilang, al-wara, kehati-hatian sudah hilang, maka yang ketiga akan muncul al-amanah. Orang sudah mulai akan hilang rasa amanah dalam dirinya, bahwa dia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu, maka dia harus menyampaikannya, qul haqq walau kana murran, menyampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Artinya, kalau orang merasa bahwa ilmu itu adalah amanah, maka dia tidak akan pernah merasa memiliki ilmu itu. Dia akan menjaganya sebagaimana layaknya orang yang dititipkan sesuatu harus menjaga dengan penuh amanah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya amanah dalam sebuah ilmu. Dalam pendidikan Islam, Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada kita, innal muallim idza lam yakun bi fi'lihi afdalu min qawlihi kanat nasihatuhu fitnah. Sesungguhnya orang yang berilmu itu, orang yang berpengetahuan itu, kalau seandainya perilakunya, akhlaknya tidak lebih indah dari apa yang dia ketahui, apa yang dia ajarkan, maka ketahuilah hanya akan terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah hilang khusyuk, hilang al-wara,
hilang kemudian rasa amanah dalam seorang yang berilmu, maka hilang pula yang keempat, yaitu al-ulfah, kelembutan hati, kelembutan dalam bersikap. Ketika semua ini sudah hilang, maka kita akan melihat orang-orang yang katanya pandai dalam ilmunya, cerdas dalam segala bidangnya, tetapi kita akan melihat justru mereka tidak memperlihatkan tanda-tanda akhlakul karimah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berpengetahuan. Tentu orang-orang yang mengawali belajarnya, karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, disandarkan kepadanya segala sesuatu. Allamahu syadidul quwa, dia tegas, tidak bisa diintervensi. Kalau ini tidak sesuai, katakan tidak sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Kemudian dzu mirratin, berakhlak baik dari sisi ucapan, penampilan, perilaku kita. Itulah pendidikan Islam, sehingga kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sesuai dengan apa dan tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Artinya apa? Untuk apa ilmu yang banyak? Untuk apa gelar yang banyak? Dan setinggi apapun jabatan kita, tapi kita kehilangan akhlak, kehilangan moral di tengah-tengah masyarakat, maka ketahuilah kita sudah kehilangan banyak hal dalam diri kita. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda bukti bahwa ilmu kita diberkahi adalah kita dimampukan untuk mengamalkan ilmu itu. Maka kemudian kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan mampukanlah kami mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu yang telah Engkau ajarkan dalam semua bidang, baik terkhususnya itu Al-Qur'an. Bahkan kata Al-Qur'an, ada hadis khusus yang menyampaikan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya orang yang berilmu harus bergandeng dengan amalnya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu setinggi-tingginya, karena kita kalau berilmu setinggi-tingginya, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita semakin dekat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sebagai seorang orang tua, jadilah pendidik yang amanah. Buktikan bahwa kita adalah orang yang patut untuk diteladani. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, mari jadilah orang-orang yang mengajarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, penuh dengan kasih sayang, dan mengajarkan dengan penuh ketegasan, sebagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengajarkan dengan dzu mirratin, mengajarkan dengan penuh akhlak, baik secara lisan, baik secara perilaku, maupun juga penampilan kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا ممن يحافظين بالصلاة اللهم ارزقنا يا رب العالمين رزقا حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة